Maka dari itu mereka itu curiga kalau ini adalah kong kali kong dari pihak tertentu yang ingin memudahkan jalan Indonesia. Wow, ternyata mereka nggak cuma ke Jabodetabek, guys. Alex Pastor, Daniel Lanzat ke Ternate juga. Jadi jangan lihat Kluivert gantikan STY. Yang harus dilihat adalah STY digantikan oleh Kluivert, Pastor, dan Lanzat. Karena tiga-tiga ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda. Penyakit hati itu namanya. Tahu timnas kita lagi bagus mainnya, malah dinyinyirin katanya miskin taktik. Tahu pemain naturalisasi berjasa angkat ranking timnas disebutnya tidak nasionalis. Alah ribet pokoknya ya kan. Dan ternyata penyakit hati dan iri ini levelnya udah ada yang internasional. Iya ada. Karena ada yang julid ke timnas kita. Kemarin Jepang julitin timnas kita. Apa nih naturalisasi begini gitu. Sekarang ada kabar bahwa salah satu calon lawan kita nanti yaitu Bahrain juga julid ke timnas kita. Tahu aja kita lagi bagus gitu. Dijulitin. Secara umum Bahrain menilai kalau timnas Indonesia sudah seperti klub saja, setiap bulan pemainnya nambah lebih bagus lagi. Maka dari itu mereka itu curiga kalau ini adalah kong kali kong dari pihak tertentu yang ingin memudahkan jalan Indonesia. Alhasil proteslah mereka ke FIFA, namun kembali dan kembali lagi hingga tidak digubris. Sebab memang secara aturan tidak ada yang dilanggar dari pihak Indonesia, jadi apa yang dilaporin ke FIFA-nya? Itu tentang apa? Lalu di sisi lain, untuk menanggapi sikon yang ada malah publik Jepang yang benar-benar menilai kalau memang Bahrain ini adalah troublemaker di grup C. Sebab sudah dari awal tim ini memang kebanyakan drama, melebihi drama Korea yang lebay-lebay gitu. Baik dari supporternya, para pemainnya dan bahkan federasinya. Memang negara satu ini agak lain. Gimana guys menurut kalian? Sepakat sih. Negara satu ini agak lain ya teman-teman ya. Kita masih ingat sekali, ingatan kita masih kuat sekali setelah lawan Bahrain. Di pertandingan itu sangat sungguh banyak sekali drama terjadi gitu. Ini bukan tim sepak bola. Ini tuh kumpulan orang-orang penyuka drama gitu kalau menurut saya sih. Drama sekali. Jelang laga melawan Indonesia, timnas Bahrain baru saja disanksi oleh AFC. Berdasarkan hasil sidang Komdis AFC, Asosiasi Sepak Bola Bahrain alias BFA terbukti telah melanggar pasal 13 tentang prosedur pengaturan jadwal laga internasional. Itu terjadi saat laga Bahrain versus Kuwait U19 di bulan November 2024 lalu. Sanksi yang diberikan AFC adalah Bahrain tak lagi diperbolehkan mengatur jadwal internasionalnya secara mandiri. AFC juga memberikan peringatan sanksi lebih berat pada Bahrain jika mengulangi kesalahan yang sama. Oh gimana? Ada yang sudah disanksi juga nih soal jadwal internasional. Tapi kenapa itu yang disanksi sih ya kan? Ada masalah lain di Bahrain ini. Kenapa AFC tidak bisa melihat dengan lebih jelas lagi? Malah jadwal internasionalnya dipermasalahkan. Bukan itu yang lain. Cuman kita kemarin tuh juga ada sempat gibah-gibah persepak bolaan gitu ya. Orang AFC kan orang-orang Bahrain juga. Iya juga sih. Sulit juga ini ya kan. Apresiasi besar sebesar-besarnya untuk El Bintang Laut dan juga jajaran kepelatihan timnas yang baru. Alex Pastor, Daniel Lanzat, sama Pak Geral yang udah datang ke stadion-stadion belusukan untuk memantau pemain-pemain timnas kita yang udah pernah dipanggil oleh El Rotase Sintayong. Karena pasangan di lanjutan Ligue 1 antara Borneo ngelawan Maluku United, staf kepelatihan timnas itu udah nyampe di stadion, boy. Ini sih menurut gue pribadi ya, boy. Kayaknya sih nggak akan ada nama baru ya, kayaknya ya. Untuk Garuda Calling di bulan Maret nanti. Kayaknya bagian kepelatihan ini ingin melihat pemain-pemain timnas yang main di Ligue 1 yang udah pernah dipanggil aja. Kayaknya juga mereka mau ngecek nih apakah pemain-pemain yang udah pernah dipanggil ya, kayak Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Nadeo, dan lain-lain itu cocok dengan game plan-nya mereka. Dan apakah nantinya setelah pertandingan ini Lili Pali bisa menarik perhatian dari El Bintang Laut, boy, dan bisa kembali ke timnas Indonesia. Menurut kalian gimana nih? Menurut gue sih gimana ya? Menurut gue ini udah bukan waktunya untuk coba-coba, boy. Karena ya kita udah tinggal 4 laga lagi nih untuk kualifikasi round 3 ini. Apakah kita akan lolos atau enggak? BTW untuk pertandingan ini gue gak bisa bikin review dan juga reaction, boy. Karena gue gak tahu nih kenapa hari Senin ada pertandingan ya. Ini Ligue 1 nih jadwalnya hari apa aja sih, boy? Ini setelah kemarin Dewa lawan Persija ya. Dan menurut gua Dewa itu mainnya tuh oke.
Ya nggak separah yang ada di pikiran gue lah, yang long ball bismillah gol gitu. Jadi gue pengen lagi nonton Ligue 1 nih, tapi gue nggak tahu timnya apa. Coba rekomendasi di bawah boy. Dan tolong kasih tau gue jadwal Ligue 1 nih hari apa aja mainnya. Gue kira mainnya weekend doang, gue kira ya. Terima kasih boy, jangan lupa di follow. Oke, ya kita berharap dengan keseriusan susunan pelatih yang baru di timnas kita ada Patrick L Bintang Laut, ini julukan aja ya, mengacu ke apa film kartun SpongeBob gitu ya. Kan Patrick itu temennya SpongeBob. Jadi Patrick Kluivert ini dijuluki Patrick L Bintang Laut begitu. Tapi serius banget nih menjelang pertandingan perdana yang akan diemban sebagai pelatih utama, berikut ditemani beberapa asisten pelatihnya. Bang Patrick ini udah belusukan kemana-mana nih. Dan terakhir sudah sampai ke pertandingan Maluku United dan juga Borneo FC. Itu ke Ternate sana buat belusukan nontonin pemain-pemain yang sedang berlaga. Kali aja ada yang bisa dicomot gitu ya. Cuman kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama adalah kita apresiasi dulu belusukannya Patrick Kluivert dan para asistennya untuk memantau pemain-pemain kita gitu ya. Ini adalah satu hal yang perlu dilakukan, misalkan untuk bisa lebih jelas lagi bagaimana bisa melihat kualitas dari pemain kita dari atas lapangan langsung gitu, bukan karena statistik dan seterusnya kan begitu ya. Cuman yang kedua, ini tuh pertandingan timnas jadwalnya tuh mepet banget. Jadi kalau misalkan ini masih belusukan nyari pemain, waduh, bakal ada perombakan pemain. Misalkan nih kesimpulannya dari belusukan ini akan ada perombakan pemain. Itu kan sangat riskan. Bagaimana apa istilahnya ya, solidaritas dari pemain yang sudah dibentuk era Sintayong ini kan sudah bagus nih fondasinya. Kalau harus dibongkar pasang lagi, itu akan berisiko sekali untuk timnas kita. Jadi belusukan ini bagus, tapi kalau misalkan hasilnya adalah merombak total, waduh, malah jadi khawatir kita karena ini waktunya mepet banget untuk persiapan. Kalau saya sih apa yang sudah jadi fondasinya Sintayong ini dipakai dulu nih untuk pertandingan dalam jangka waktu dekat gitu. Cuman kalau misalkan Bang Patrick ini punya rencana untuk merombak ini dan itu, coba deh ada jeda khusus nanti setelah pertandingan-pertandingan penting bisa dicoba. Kalau menurut kalian seperti apa nih? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Cuman saya apresiasi deh. Ini belusukannya mirip presiden kita yang ke-7, suka belusukan gitu. Wow, ternyata mereka nggak cuma ke Jabodetabek guys. Alex Pastor, Daniel Lanzat ke Ternate juga. Mau mantau pertandingan apa? Buat yang pengen update terus tentang timnas Indonesia dan sepak bola dalam negeri, follow akun gue dulu yuk. Sikat! Ya, jadi sore ini ada big match antara Maluku United melawan Borneo FC di Stadion Gelora Kiraha Kota Ternate guys. Makanya kedua asisten pelatih tersebut memantau pertandingan kita untuk melihat pemain-pemain timnas kita yang ada di match tersebut. Maluku United ada Yakob dan Yance Sayuri. Dan juga back timnas Indonesia Wahyu Pras. Sedangkan di Borneo FC ada Nadeo Argawinata, penjaga gawang tim nasional Indonesia. Serta gelandang serang senior kita Stefano Lillipali. Dan ada pemain muda kita Rivaldo Pakpahan. Di antara nama-nama yang gue sebutin tadi, menurut kalian siapa yang paling berpeluang dipanggil oleh Patrick Kluivert dan timnya? Komentarnya sikat. Nambahin pertanyaan deh, menurut kalian Lillipali pantas buat masuk lagi, buat balik lagi ke timnas atau enggak? Ini pertanyaan serius karena di klubnya sendiri itu masih jadi andalan gitu ya teman-teman ya. Cuman kalau levelnya timnas dengan berbagai macam pemain naturalisasi dengan kualitas yang sedemikian nih, Lillipali ini masih layak nggak sih masuk ke timnas kita? Zulkifli Syukur bakal jadi asisten pelatih di timnas Indonesia. Akankah salah satu nama pelatih lokal ya, atau pelatih yang dari Indonesia yang akan menjadi jajaran asisten pelatihnya L Bintang Laut ya, Patrick Kluivert adalah Zulkifli Syukur boy. Jadi boy, ini PSSI kan ngebuka lowongan nih, ngebuka rekrutmen nih untuk para pelatih-pelatih lokal atau pelatih-pelatih di Indonesia yang ingin masuk ke dalam jajaran kepelatihan Patrick Kluivert. Salah satu nama yang udah melakukan interview itu adalah Zulkifli Syukur boy. Sekarang nih abis gue searching nih boy, Doi menjadi pelatih di Persela ya, di Liktung. Sekali lagi gue gak tahu gaya melatihnya dia gimana, gaya bermainnya dia gimana, formasi yang sering dia pakai apa. Satu-satunya hal yang gue ingat dari beliau itu adalah ketika dia itu jadi pelatih PON ya. PON yang waktu itu ada tragedi lariat boy.
Sultan ya kalau nggak salah ya. Yang timnya dia itu digembosi, dicurangi. Iya nggak sih kalau nggak salah ya. Dan waktu dia ngelatih Sultan itu, dari sepenglihatan gue nih boy, kelihatannya sih Doi adalah sosok orang yang punya integritas nih. Yang nggak mau yang namanya ada main mata atau kecurang-curangan. Which is good menurut gue. Dan dari sosial medianya, Doi udah punya lisensi A diploma atau AFC Pro yang level A lah. Salah satu lisensi pelatih yang oke untuk di Indonesia nih boy. Dan di foto bersama ini ada kelihatan salah satu orang yang merupakan pelatih kiper di Dewa United. Namanya adalah, nih namanya agak susah nih boy. Sjoerd Woerdenberg kalau nggak salah nih bacanya nih. Sekali lagi ini gue masih nggak tahu nih dia ini kayak gimana. Nanti kalau ternyata emang bapak ini yang menjadi pelatih kiper, baru nanti kita kulik boy. Sesuai dari planningnya PSSI, pelatih lokal yang akan masuk ke jajaran pelatihannya Patrick Kluivert nih akan menjadikan kesempatan tersebut untuk belajar. Kayak Nova Arianto dulu sama El Rotasi ya, Sintayong. Ya semoga Bang Zulkifli akan diterima ya dan masuk ke dalam jajaran kepelatihan timnas. Kalau menurut kalian gimana boy? Setuju gak nih kira-kira nih? Terima kasih boy, jangan lupa Kayaknya ini informasi agak telat ya. Karena info yang saya dapat sih Zulkifli Syukur sudah beneran jadi asisten pelatihnya Patrick Kluivert dan kawan-kawan gitu. Bukan kawan-kawan, kan kawan-kawannya itu adalah asistennya ya. Jadi teman-temannya asisten gitu kan. Cuman ini belum jelas apakah kemudian akan menambah lagi karena kalau tidak salah ada 3 atau 4 orang lagi yang akan diinterview begitu untuk menjadi asisten dari Patrick Kluivert. Waduh, ini pelatihnya 1, asistennya 10 gitu. Udah 11 orang sendiri itu. Menarik. Oh ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Ini belum gue ceritakan, ini pertama kali gue ceritakan di sini nih. Pada saat gue dengar nama Kluivert, gue juga, why Kluivert? Bedanya, gue tidak nyinyir seperti netizen. Yang gue lakukan, kenapa orang sehebat Erick Thohir mengambil keputusan ini? Strategi apa di belakang ini? You know? Gue selalu kalau menilai orang, menempatkan diri gue kalau gue seandainya in this case, Erick Thohir. Emang gak ada pelatih Belanda lain? Emang PSSI kurang duit? Bla bla bla, kita berandai-andai. Karena sekarang yang dibandingkan oleh netizen adalah STY diganting Kluivert. Dari sisi pengalaman, jelas bagus STY. Jadi gue paham. Tapi gue gak nyinyir karena gue pengen tahu apa di belakang ini. Sampai gue berandai-andai. Jangan-jangan PSSI ini mau Van Gaal. Tapi Van Gaal sudah di Ajax, dia baru recovery dari penyakit prostat kanker. Akhirnya dia merekomendasikan Patrick Kluivert. Mungkin itu terjadi, mungkin ya. Tapi ternyata setelah 2 hari announcement dari Patrick Kluivert, baru kelihatan apa yang diinginkan oleh Erick Thohir. Yaitu penunjukan Alex Pastoor dan Deni Lansat. Okay. Alex Pastoor ini, karena gue sudah 25 tahun tinggal di Indonesia, jadi gue cek juga di media, gue ngomong dengan beberapa teman gue yang di sana, termasuk partnernya Tom Hai, Neil. Yang podcast itu? Yang podcast itu. Neil kasih masukan dan gue nonton beberapa program ESPN NL di mana Marciano Fink ada 4 orang, 3 non pemain bola, hanya Marciano Fink. Marciano Fink bilang, harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastoor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategi. Oke. Jadi Indonesia ini bukan negara besar di dunia sepak bola. Kita itu rank 127. Kalau kita lihat progres di bawah STY luar biasa, menang 50 poin, itu harus di-appreciate, ya kan? Tapi still di dunia kita masih rank 127. Jadi gue paham kalau banyak pelatih yang gak mau datang. Gak dapat kredit kan. Kluivert mau. Jadi Marciano Fink bilang, Indonesia ini butuh sosok nama besar. Disitulah baru gue, menurut gue ya, mohon maaf kalau saya salah Pak Erick, menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu. Jadi jangan lihat Kluivert gantikan STY. Yang harus dilihat adalah STY digantikan oleh Kluivert, Pastoor dan Lansat.
Karena tiga-tiga ini sekali lagi berdasarkan data yang gue dapat dari Belanda, ini Klopp, Kluivert untuk namanya, kredibilitasnya, bisa membantu striker kita yang bisa dibilang cukup mandul, karena dia berapa kali pelatih striker. Yes. Terus bisa merangkul ruang ganti. Ini juga gue dengar dari, gue dapat info seperti itu. Pastor, tactical, very strong, analytic, very strong. Dan mereka satu lifting, satu generasi pada saat ambil lisensi. Jadi bukan mereka nggak kenal, mungkin bukan temenan ya, tapi mereka saling kenal, saling tahu. Dan Alex Pastoor ini dinobatkan sama netizen Belanda sebagai analis terbaik. Oh, menarik. Ini satu prediksi juga nih. Kenapa Patrick Kluivert? Karena ketika STY dipecat digantikan Patrick Kluivert, ada banyak pertanyaan muncul dan semuanya seragam. Kenapa Patrick Kluivert? Ini orang sebenarnya hasil atau rapor kepelatihannya itu gak bagus-bagus amat. Jelek, ya. Apalagi secara personal tuh banyak kasusnya. Mulai dari judul, mulai ini dan itu ya kan. Kenapa harus diganti? Ternyata ini ada satu prediksi. Jangan dipikir ST diganti Patrick Kluivert, tapi ST diganti oleh Patrick Kluivert, diasisteni oleh Alex Pastoor dan juga Danny Lansard. 3 orang ini gitu. Apalagi Alex Pastoor ini menurut Coach Justin ini adalah analis teknikal sepak bola terbaik di Belanda. Harus kita lihat nanti hasil pertama dari kepelatihan Patrick Kluivert dan kawan-kawan ini ya. Coba menurut kalian seperti apa? Tulis di kolom komentar.